Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Alifi Septiandriani, mahasiswa Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis hukum bisnis mengenai klausul-klausul perjanjian kemitraan usaha pada kedai kopi Nusantara berdasarkan hukum bisnis di Indonesia. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan dibuatnya kontrak, isi dari setiap klausul penting dalam perjanjian, dasar hukum yang digunakan, serta analisis mengenai potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Kontrak dalam dunia bisnis memiliki peran penting sebagai dasar kerjasama antara para pihak karena mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, kontrak harus disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar memberikan kepastian hukum apabila terjadi wan prestasi atau perselisihan di kemudian hari. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan bagaimana perjanjian kemitraan usaha kedai kopi Nusantara telah disusun berdasarkan ketentuan KUH Perdata, khususnya mengenai syarat sah perjanjian, persekutuan usaha, pembagian keuntungan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai dasar hukum dan analisis setiap klausul dalam perjanjian tersebut. Dasar hukum yang pertama digunakan yaitu ada KUH Perdata buku 3 tentang perikatan. Yang pertama ada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kemudian ada pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pihak bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Lalu kemudian ada KUH Perdata buku 3 tentang persekutuan. Pasal pertama yaitu pasal 1618 menjelaskan pengertian persekutuan perdata sebagai perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dengan maksud membagi keuntungan. Kemudian ada pasal 1619 yang mengatur kewajiban para pihak untuk memasukkan modal ke dalam usaha, baik itu berupa uang, barang, maupun keahlian ataupun kerajinan ke dalam perserikatan. Selanjutnya ada pasal 1625 hingga pasal 1628. Pasal-pasal ini mengatur mengenai hak kemitraan atas kompensasi dan kewajiban pengelola untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pribadinya. Selanjutnya ada pasal 1633 hingga pasal 1635. Pasal-pasal ini mengatur pembagian keuntungan dan kerugian kemitraan berdasarkan porsi modal, serta larangan klausul societas leonina atau klausul yang menguntungkan satu pihak saja secara mutlak. Selanjutnya ada pasal 1636 hingga pasal 1641. Pasal-pasal ini mengatur penunjukan dan kewenangan pengelola usaha, keabsahan penunjukan pengelola utama dalam persekutuan, baik itu ditunjuk langsung di dalam kontrak ataupun mandat sekutu maupun sesudahnya, beserta dengan batasan wewenang pengelolaannya. Lalu kemudian ada pasal 1646 sampai dengan 1645. Pasal-pasal ini mengatur tanggung jawab para mitra terhadap pihak ketiga, menjelaskan batasan terkait tanggung jawab hukum sekutu atau mitra terhadap perikatan dengan pihak ketiga dan pembagian beban resiko jika terjadi kerugian komersial. Kemudian ada pasal 1646 sampai dengan 1652. Pasal-pasal ini mengatur penyebab berakhirnya persekutuan. Pasal ini berisi landasan hukum mengenai sebab-sebab pembubaran dan berakhirnya persekutuan perdata, seperti lewatnya jangka panjang waktu, musnahnya objek usaha, atau kehendak para pihak. Selanjutnya, saya akan menerangkan bagian-bagian atau klausul-klausul dari naskah perjanjian kemitraan usaha. Jadi, pada naskah ini terdapat identitas para pihak
Identitas para pihak menjelaskan siapa yang terikat dalam perjanjian. Gunanya untuk mengetahui identitas, kedudukan, dan peran masing-masing pihak, yaitu sebagai investor atau mitra pasif dan sebagai pengelola atau mitra aktif, sehingga terpampang jelas siapa yang memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya, di sini ada bagian latar belakang perjanjian. Pada bagian ini dijelaskan tujuan kerjasama untuk mendirikan dan menjalankan usaha kedai kopi Nusantara. Kedua pihak sepakat menggabungkan modal dan keahlian untuk mendirikan serta menjalankan usaha kedai kopi Nusantara dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Kemudian pada pasal pertama terkait objek kemitraan menjelaskan objek kerjasama, yaitu pengelolaan usaha kedai kopi Nusantara. Pada perjanjian ini diatur pengelolaan usaha kedai kopi Nusantara meliputi merek, sistem menu, operasional, aset usaha, dan kegiatan bisnis yang berkaitan. Kemudian ada pasal kedua tentang hak dan kewajiban yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam menjalankan usaha. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa investor berhak memperoleh laporan keuangan dan bagian keuntungan serta wajib menyetor modal. Pengelola berhak mengelola operasional dan memperoleh bagian keuntungan serta wajib menjalankan usaha dan membuat laporan keuangan. Kemudian pada pasal ketiga terkait nilai transaksi dan cara pembayaran dijelaskan jumlah modal usaha, pembagian modal, dan cara penyetorannya. Pada pasal ini ditentukan modal sebesar 200 juta rupiah dengan pembagian modal 60% dan 40%, serta kewajiban penyetoran melalui rekening bersama dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian pada pasal 4, terkait jangka waktu dijelaskan masa berlaku perjanjian selama 3 tahun dan ketentuan perpanjangannya. Selanjutnya ada pasal kelima, yaitu terkait keadaan memaksa atau force majeure. Jadi, keadaan yang termasuk force majeure apabila terjadi bencana, wabah, perang, atau keadaan lain yang termasuk force majeure. Pada keadaan ini, para pihak dibebaskan dari tuntutan ganti rugi dan penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Selanjutnya ada pasal 6 terkait wan prestasi dan sanksi. Jadi, pada pasal ini menjelaskan tindakan yang dianggap wan prestasi serta akibat hukumnya. Wan prestasi adalah ketika ada salah satu pihak yang menyalahgunakan dana, memanipulasi laporan, atau tidak menjalankan kewajiban yang sehingga dianggap wan prestasi dan dapat digugat untuk pembatalan perjanjian serta ganti rugi. Selanjutnya ada pasal 7 terkait penyelesaian sengketa. Pada pasal ini mengatur cara menyelesaikan perselisihan, sehingga dijelaskan bahwa sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam 30 hari, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri setempat. Selanjutnya ada pasal 8 terkait ketentuan penutup. Pada pasal ini diatur ketentuan tambahan dalam perjanjian. Pada pasal ini, setiap perubahan perjanjian harus dibuat secara tertulis melalui adendum. Dan apabila ada satu pasal yang batal, pasal lainnya akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Lalu demikian surat ini dalam rangkap 2 materai, cukup asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis 3 April 2025. Lalu di sini ada tanda tangan pihak pertama dengan materai 10.000, yaitu pihak pertama Andriana Aziza dan pihak kedua Roni Akbar beserta saksi-saksi, yaitu ada tanda tangan saksi Ibu Monika Wijaya, tanda tangan saksi kedua yaitu Bapak Hari Wijaya, dan tanda tangan saksi ketiga yaitu Arya Danu SH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis klausul dan kesesuaian dengan hukum bisnis. Pertama, hasil analisis terkait syarat sah perjanjian. Jadi, dari perjanjian tersebut telah dianalisis bahwa naskah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah sesuai pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pada syarat subjektif, yaitu
kesepakatan dan kecakapan. Pada kesepakatan, kedua belah pihak secara sukarela menyetujui isi perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Pada syarat kecakapan, para pihak merupakan orang yang cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian dibuktikan dengan identitas yang tercantum dalam kontrak. Kemudian, pada syarat objektif, pada suatu hal tertentu. Pada suatu perjanjian, objek perjanjiannya sudah jelas, yaitu kerjasama pengelolaan usaha kedai kopi Nusantara. Dan syarat sebab yang halal, pada naskah ini, tujuan perjanjian adalah menjalankan usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban hukum. Karena keempat syarat tersebut telah dipenuhi, maka perjanjian ini sah dan mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Selanjutnya ada hasil analisis terkait hak, kewajiban, dan bagi hasil. Pembagian hak, kewajiban, dan keuntungan telah diatur berdasarkan kesepakatan para pihak. Pembagian keuntungan sebesar 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan mengikat kedua belah pihak. Pembagian ini sesuai dengan ketentuan pasal 1635 KUH Perdata. Karena keuntungan dan resiko dibagi berdasarkan kesepakatan serta tidak merugikan salah satu pihak. Penggunaan rekening bersama juga bertujuan untuk menjaga transparansi pengelolaan dana dan mengurangi resiko penyalahgunaan keuangan. Selanjutnya ada hasil analisis wan prestasi dan penyelesaian sengketa. Klausul wan prestasi dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini mengatur langkah yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Wan prestasi ini dapat terjadi apabila terdapat penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Pada penyelesaian sengketa terdapat dua tahap, yaitu pada tahap pertama sengketa diselesaikan melalui musyawarah agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa proses pengadilan. Pada tahap kedua, jika dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai domisili hukum yang telah disepakati dalam perjanjian. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum karena sudah ditentukan langkah penyelesaian apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan, sehingga hak kedua belah pihak tetap terlindungi. Kemudian ada kesimpulan hasil analisis perjanjian kemitraan usaha kedai kopi Nusantara. Berdasarkan analisis, perjanjian kemitraan usaha kedai kopi Nusantara telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Pembagian hak, kewajiban, modal, serta keuntungan antara kedua belah pihak telah diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak memiliki tanggung jawabnya dalam menjalankan usaha. Penyelesaian sengketa juga telah diatur melalui musyawarah terlebih dahulu, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan melalui pengadilan negeri. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi wan prestasi atau perselisihan. Dengan adanya pengaturan tersebut, para pihak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kerjasama dan memiliki dasar hukum apabila terjadi permasalahan atau perselisihan di kemudian hari. Demikian pembahasan mengenai analisis perjanjian kemitraan usaha di Kedai Kopi Nusantara. Saya Alivia Septi Indriani pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.